Salam saudara-saudara semuanya, sampai jumpa kembali dengan kesaksian iman tanpa batas Tresno. Pada hari ini saya akan bersaksi tentang besaran nama Tuhan dan penyertaan di dalam hidup saya. Bapa yang di surga, hamba-Mu berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran hamba-Mu, menguasai mulut hamba-Mu, biarkan hikmat-Mu saja ya Tuhan yang boleh kami saksikan, dan kami percaya Bapa Engkau selalu menguasai pikiran hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pada siang hari ini saya akan bersaksi tentang betapa besar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya sudah banyak bersaksi tentang kehidupan saya pada video-video sebelumnya. Pada saat ini saya akan menyaksikan betapa besarnya Tuhan itu selalu memberikan apa-apa yang masih saya saksikan melalui kehidupan saya sehari-hari. Memang Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik kepada kehidupan saya, walaupun di dalam kehidupan ini juga saya masih banyak pergumulan yang mesti saya sampaikan kepada Tuhan, mesti saya selesaikan. Itu semua tidak menjadi penghalang buat saya untuk menjadi terus bersaksi dalam YouTube channel saya ini. Ketika saya bergereja di dalam gereja kami di kota Bandung, saya banyak diperlihatkan oleh Tuhan tentang apa yang dilakukan, apa yang boleh kami lihat, diizinkan oleh Tuhan, apa yang mesti kami saksikan, saya saksikan untuk menjadi bahan-bahan kesaksian saya. Karena saya pikir itu adalah kebaikan Tuhan, rencana Tuhan yang baik, maka saya selalu diperlihatkan, selalu diberkatin untuk menjadikan kesaksian saya itu melalui kehidupan saya sehari-hari, apa yang sudah saya rasakan, apa yang saya lihat di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya kemarin itu pernah diperlihatkan oleh Tuhan suatu kejadian bahwa saya diizinkan melihat sesuatu kejadian ya yang biasa kehidupan sehari-hari. Saya melihat kejadian-kejadian yang boleh menguatkan untuk menjadi kesaksian bagi saya. Saya pernah melihat yaitu ada anak-anak Tuhan yang memang dia boleh dikatakan melakukan firman-firman Tuhan, yaitu tentang menabur ya. Saya menyaksikan ada seorang yang dia melakukan menabur, mungkin karena dia diberkatin di dalam keuangan, jadi dia menabur di dalam keuangan mereka. Cuma Tuhan itu memperlihatkan kepada saya ada dua karakter, kebetulan saya bisa lihat semuanya itu mungkin karena memang seizin Tuhan ya. Jadi ada orang yang melakukan firman Tuhan dengan cara menabur, mereka mungkin dengan keuangan mereka yang karena keuangan mereka diberkatin. Cuma kalau saya lihat waktu itu cara menaburnya menurut saya itu rada-rada gimana ya, menurut saya, sepengetahuan saya, itu cara menabur dia itu dia melihat beberapa teman, beberapa anggota dalam komunitas memang ada yang kekurangan atau mungkin lebih membutuhkan uang di dalam kehidupan kesehari-hariannya. Saya diperlihatkan oleh Tuhan cara dia menabur, yaitu kayaknya sih sudah dipersiapkan di dalam rumah mungkin ya sebelum berangkat. Mungkin dia diamplopin dulu di dalam satu amplop gitu ya. Kemudian sesampainya di dalam persekutuan, mereka membagikan itu amplop kepada yang membutuhkan menurut mereka. Tetapi
yang rada saya aneh, yang saya lihat itu Tuhan mengizinkan saya melihat itu dengan caranya ya. Caranya dia membagikan itu menurut saya sih kurang pas ya. Dia cara membagikannya seolah-olah dia ditunjukkan gitu, amplop itu diberikan kepada mereka, seolah-olah menurut saya itu ada kesengajaan supaya diperlihatkan bahwa dia itu memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan itu. Ya memang itu sih memang melakukan firman Tuhan dengan cara menabur. Cuma caranya itu yang saya sorotin, kok caranya seperti itu. Kemudian seolah-olah dia memberi, cuma ya gimana ya, kata banyak orang berkata itu seandainya memberi dengan tangan kanan, tangan kiri itu jangan sampai melihat. Kata-kata seperti itu kayaknya kok mereka lakukan, mereka mungkin ya menurut saya mungkin sengaja. Cuma ya nggak apa-apa lah karena itu pribadi dia untuk cara memberikan atau menabur caranya model begitu. Cuma rasanya kok kurang gimana gitu ya di dalam kekristenan. Tapi kemarin juga sempat juga orang yang menerimanya juga merasa juga malu, merasa apa, karena waktu dia mengasihi itu diperlihatkan istilahnya sama orang banyak ya. Mungkin lah itu tergantung Tuhan cara menilainya bagaimana, cuma kok rasanya kurang pas gitu ya. Dan saya juga kebetulan saya juga diizinkan oleh Tuhan melihat suatu kejadian juga yang sama sifatnya, yaitu dia itu mungkin sama juga karena ada kelebihan dalam hal diberkatin materi, dia mungkin ingin berbagi, cuma yang saya lihat itu caranya yang sangat berbeda ya. Mereka itu mengasihkan, istilahnya menabur pada orang yang mungkin dianggap juga membutuhkan, istilahnya berbagi rezeki dan melakukan firman Tuhan, maksudnya seperti itu. Tapi caranya itu beda dengan cara yang pertama saya lihat tadi. Yang kedua ini adalah caranya dia seolah-olah dia mengasihkan tapi secara tersembunyi dengan jabatan tangan, tapi di tangannya itu ternyata di dalamnya ada semacam berkat Tuhan yang mesti dibagikan. Kemudian sepintas sih banyak orang yang tidak tahu, cuma saya karena ada di sebelahnya jadi saya saat itu melihat gitu, dan itu menjadi perenungan bagi saya ya. Kok Tuhan memperlihatkan dua hal yang berbeda kepada saya gitu ya. Jadi menjadi perenungan setelah saya melihat dua kejadian itu, masalah benar atau salahnya itu mah tergantung kepada Tuhan. Cuma memang dia mencobalah melakukan firman Tuhan dengan cara menabur. Banyak kejadian-kejadian yang seperti itu diperlihatkan untuk saya. Jadi bagi saya untuk bersaksi itu banyak bahan-bahan yang Tuhan perlihatkan untuk saya untuk bersaksi. Masalah kebenaran, masalah istilahnya sesuai atau tidak, itu adalah kita kembalikan kepada Tuhan ya. Itu semuanya boleh saya saya diizinkan untuk melihat seperti itu, dan saya ada seolah-olah ada suatu gambaran atau beban, oh ini juga perlu saya saksikan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi memang sih ya, kalau melakukan firman Tuhan itu banyak caranya. Melakukan kehendak Tuhan itu banyak caranya. Bisa dengan cara menabur, bisa kita berbuat baik, kita bisa berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Banyak cara lah untuk
melakukan firman Tuhan itu banyak cara, melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui berkat yang sudah ditaburkan kepada kita, yang boleh kita alamin, mukjizat yang kita boleh alamin, itu semuanya boleh menjadi kesaksian bagi kita untuk menjadi kebaikan bagi orang lain. Jadi banyak cara untuk melayani Tuhan itu, untuk menjadi pelaku firman itu, cuma harusnya itu dengan sesuai dengan yang diharapkan oleh firman Tuhan. Jangan sampai melenceng, jangan sampai menjadi kehendak kita pribadi, jangan ada tujuan yang istilahnya tujuan untuk kita pribadi, tapi semua dilakukan itu hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Hanya kita jadi kita hanya taat kepada firman Tuhan, dan kita taat untuk melakukannya, dan kembali lagi itu semuanya adalah nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh diagungkan melalui perilaku kita. Itu tujuan kita. Jadi jangan sampai hal-hal kejadian-kejadian yang saya ceritakan di depan tadi, Tuhan mengizinkan saya melihat hal itu dan saya harus bersaksi. Bukan karena istilahnya saya akan menjelekkan atau merendahkan nilai-nilai dari pelaku-pelaku firman mereka semuanya, saya tidak. Cuma saya hanya memberikan gambaran-gambaran saja. Itulah yang saya lihat seperti itu. Jadi masalah kebenaran, masalah benar atau enggak itu urusan Tuhan, dan kita yang melihatnya, dari sisi mana kita melihatnya. Yang penting kita melihatnya adalah ada pelaku firman, kemudian ada istilahnya nama Tuhan boleh ditinggikan, nama Tuhan boleh diagungkan. Hanya itu yang kita lihat, jangan dari posisi negatifnya, cuma kita melihat hanya sisi positifnya. Jadi itu kalau kita saksikan itu sudah merupakan suatu istilahnya mana yang benar, mana yang salah, itu kita bisa menilai sendiri. Jangan sampai menghakimin, ya itu tidak bukti. Itu paling dilarang oleh Tuhan. Kalau menghakimin itu, penghakiman adalah milik Tuhan. Itu sudah tertulis jelas di sana. Itu kita hanya melakukan saja kehendak Tuhan. Cuma hati-hati kita melakukan kehendak Tuhan itu, jangan sampai istilahnya meleset dari apa kata firman itu sendiri. Yang penting ada nama Tuhan ditinggikan, ada nama Tuhan dipermuliakan setiap perilaku kita. Itulah yang perlu kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya Tuhan itu banyak cara untuk memperlihatkan bagaimana penyertaan Tuhan kepada kita, bagaimana Tuhan memberikan istilahnya penglihatan kita, kepekaan iman kita, itu untuk menjadi bahan kesaksian kita. Supaya apa? Supaya orang bisa istilahnya melakukan, menilai itu dengan cara Tuhan. Jadi dengan istilahnya dengan kehendak yang benar gitu ya. Jadi banyaklah untuk bahan untuk bersaksi. Seperti saya lakukan ini, saya dalam kehidupan Tuhan itu, walaupun saat sekarang juga saya dalam pergumulan hidup saya yang mungkin istilahnya yang masih saya pergumulkan saat ini, cuma itu tidak menghalangi buat saya untuk bersaksi betapa besar penyertaan Tuhan, dan yang iman yang saya jalanin adalah Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat saya. Tuhan akan menentukan kehidupan saya yang terbaik, yang pasti sudah direncanakan. Hanya tugas kita mendengar dan peka, iman kita mendengar dan peka dan selalu taat kepada Tuhan. Pasti itu akan ujungnya, endingnya itu pasti yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan merencanakan itu semua rencana yang baik buat kita semuanya. Itu kita tahu bahwa firman-Nya adalah seperti itu. Jadilah pelaku-pelaku firman yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi tidak banyak jalan untuk menjadi saksi Tuhan itu. Dengan kita istilahnya selalu mengatakan kebaikan, selalu menyatakan di dalam perilaku kita, di dalam penyampaian kita,
di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ada karakter Kristus yang dalam kita, itu sudah suatu pelayanan, sehingga orang bisa melihat bahwa oh, ini Tuhan anak Kristus seperti itu, sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan. Bukan nama kita yang ditinggikan, cuma nama Tuhan yang boleh diagungkan. Jadi bukan kebaikan kita yang menentukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Istilahnya bukan usaha kita, itu semuanya ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia yang sering kita pelajarin, yang sering kita baca, yang sering kita renungkan, itu saja yang dibagikan. Jadi biarkan ya semuanya itu berjalan dengan adanya kita dengar-dengaran dengan kehendak Tuhan, kita saat teduh, itu semuanya kita perlukan. Jadi banyak cara menjadi pelayan-pelayan Kristus itu, sehingga nama Tuhan itu boleh ditinggikan. Jangan sekali-kali biar nama kita yang ditinggikan, perbuatan kita yang ditonjolkan, keinginan kita yang ditonjolkan, itu tidak akan berguna di hadapan Tuhan kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan dan taat mengerti tentang kehendak Tuhan. Sekali lagi, pengalaman-pengalaman yang saya lihat itu boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh melakukan hal yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Jadi saya tidak mau, sekali lagi tidak mau menghakimin, cuma kenapa ini diperlihatkan kepada saya ketika itu saya berenung, oh boleh menjadi bahan kesaksian saya. Memang sih semuanya itu cara pelaku-pelaku firman itu semuanya kalau didasarin dengan kehendak Tuhan itu akan istilahnya akan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau misalnya pelaku-pelaku firman tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin itu kok tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi akan sia-sia saja, karena memang keakuan kita masih ada di situ. Mungkin karena nama dia yang harus ditonjolkan, lain nama Tuhan, itu mungkin kok tidak berkenan, mungkin ya. Itu seperti itu kejadian yang aku lihat. Jadi jangan sampai istilahnya kita sudah berbuat baik tetapi Tuhan tidak berkenan. Jadi janganlah kendor untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menabur, untuk selalu taat kepada firman Tuhan. Jadi semuanya pasti akan dibukakan jalan ke depannya, semuanya pasti akan diperlihatkan oleh Tuhan satu persatu, detail demi detail, hikmat demi hikmat, itu pasti Tuhan akan menuntun, Tuhan itu akan menyertain. Jadi sebagai bahan untuk kesaksian saya di dalam kehidupan saya, masih banyak Tuhan akan memperlihatkan kuasa Tuhan itu untuk saya saksikan. Demikian kesaksian saya pada hari ini. Jangan lupa selalu menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi taat kepada segala perintah Tuhan dan tunduk kepada kuasa Tuhan, dan nama Tuhan saja yang kita tinggikan dan nama Tuhan saja yang kita agungkan. Itu adalah landasan kita untuk menjadi lebih intim lagi berhubungan dengan Tuhan, lebih intim lagi kita bisa mendengar suara-suara Tuhan dan kehendak-kehendak Tuhan untuk apa yang mesti kami lakukan, untuk apa yang mesti kita lakukan ke depannya. Kiranya Tuhan juga berkenan di dalam semua kegiatan kita, berkenan di dalam perilaku kita. Tuhan pasti akan menyertai terus. Demikian kesaksian saya. Haleluya.